Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT. Nomor 9, dalam perdagangan, pernyataan-pernyataan berikut benar kecuali. Di sini kita misalkan harga beli yaitu sama dengan 1000, kemudian harga jualnya adalah sama dengan 1200. Jadi dimisalkan seperti ini, maka keuntungan di sini yaitu untung sama dengan rumusnya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi ini rumus keuntungannya. Kemudian dari rumus ini bisa diturunkan. Jadi menjadi harga beli yaitu sama dengan ini kita ubah rumusnya. Jadi untungnya dipindahkan sini dan harga belinya di sini. Jadi harga jual dikurangi dengan untung. Jadi ini harga pembelian. Kemudian bisa diturunkan kembali menjadi harga jual sama dengan jadi ini dipindah ke sini jadi untung ditambah dengan harga beli. Ini rumusnya bisa menjadi seperti ini. Kemudian, jika harga jualnya sama dengan 900, maka di sini harga jual ini lebih kecil dari harga pembelian, maka di sini adalah kerugian. Jadi di sini rugi yaitu sama dengan harga beli dikurangi dengan harga jual. Jadi ini kerugian, maka di sini bisa diturunkan rumusnya harga beli yaitu sama dengan harga beli, jadi harga jualnya dipindah ke sini, jadi rugi ditambah dengan harga jual. Kemudian di sini harga jual sama dengan, jadi diturunkan kembali, jadi ini harga jualnya dipindah ke sini, jadi harga beli dikurangi dengan rugi. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Jadi kita analisis satu persatu. Di sini untung sama dengan harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Ini sesuai dengan ini, yaitu harga jual dikurangi harga beli. Jadi pernyataan A ini adalah benar. Kemudian yang B, harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Di sini harga pembelian yaitu ini, jadi harga penjualan ditambah dengan rugi. Jadi ini sesuai dengan pernyataan ini, jadi ini adalah benar. Kemudian yang C, modal sama dengan harga penjualan ditambah untung. Modal ini kita anggap harga beli, jadi harga beli sama dengan harga penjualan ditambah untung. Jadi di sini harga beli adalah harga penjualan dikurangi untung. Jadi yang ini adalah salah, jadi tidak sesuai dengan ini. Jadi ini pernyataan yang salah, yang C. Kemudian yang D, harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi rugi. Harga penjualan di sini adalah harga pembelian dikurangi rugi. Jadi ini sesuai dengan pernyataan ini, jadi ini benar. Jadi yang salah adalah yang C. Ini pernyataan yang salah. Kemudian nomor 10, seorang penjual telur memperoleh untung 550.000 jika ia mendapat keuntungan 10% dari harga pembelian, maka harga penjualan telur tersebut adalah di sini untungnya yaitu sama dengan 550.000. Jadi keuntungannya adalah ini 550.000. Di sini keuntungannya adalah 10% dari harga pembelian. Maka keuntungan di sini adalah 10% dari harga beli. Jadi keuntungan ini 10% dari harga beli ini yaitu besarnya adalah 550.000. Maka kita cari harga pembeliannya di sini. Jadi di sini 10% ini adalah 10/100 dikali dengan harga beli sama dengan 550.000. Maka di sini kita cari harga belinya. Ini nolnya bisa dicoret, jadi ini 1/10. Maka harga belinya yaitu sama dengan 550.000. Kemudian ini 1/10 dipindahkan ke sini, jadi dikali dengan 10/1. Jadi dipindahkan jadi dibalik 10/1. Maka harga pembeliannya adalah 5.500.000. Jadi ini harga pembeliannya yaitu 5.500.000. Di sini yang ditanyakan adalah harga penjualan. Maka di sini memakai rumus keuntungan yaitu untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Ini rumus keuntungannya. Jadi di sini untungnya adalah 550.000 sama dengan kita cari harga jualnya. Jadi harga jualnya dicari, kemudian dikurangi dengan harga belinya adalah ini 5.500.000
Maka harga jual yaitu sama dengan, jadi 5.500.000 ini dipindah ke sini, jadi ditambah, jadi ini 550.000 ditambah dengan 5.500.000. Maka harga jualnya yaitu sama dengan, ini dijumlahkan hasilnya adalah 6.050.000. Jadi ini harga jualnya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 11, seorang pedagang membeli mangga seharga Rp380.000 dengan ongkos angkutan Rp30.000. Setelah terjual habis, pedagang itu memperoleh uang Rp450.000. Dalam keadaan ini, pedagang memperoleh, jadi di sini ini adalah harga belinya. Jadi harga beli ini sama dengan Rp380.000. Kemudian ini ongkos angkutannya, jadi di sini adalah ongkos angkutan, yaitu sama dengan Rp30.000. Jadi ini adalah merupakan modalnya, jadi modal ini jumlahnya yaitu ini dijumlah, jadi hasilnya adalah Rp410.000. Jadi ini adalah modal atau keseluruhan dari harga belinya. Kemudian di sini harga jualnya adalah ini. Jadi pedagang itu memperoleh uang Rp450.000. Ini merupakan adalah harga jual. Jadi di sini harga jualnya sama dengan Rp450.000. Jadi ini harga jualnya. Di sini modal ini kita anggap harga belinya. Jadi di sini harga jual ini lebih besar dari harga beli. Maka di sini dinyatakan adalah untung. Jadi ini adalah untung, maka keuntungannya yaitu sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Jadi di sini sama dengan harga jualnya adalah Rp450.000, kemudian dikurangi harga belinya adalah ini Rp410.000. Jadi keuntungannya adalah Rp40.000. Jadi ini adalah untung, keuntungannya adalah Rp40.000. Jadi jawabannya adalah yang C. Untung sebesar Rp40.000. Kemudian nomor 12, Raisa menabung di sebuah bank sebesar Rp2 juta selama 9 bulan dan mendapat bunga Rp165.000. Besar bunga tabungan per tahun adalah, jadi di sini kita akan mencari besar bunga ini. Maka rumus untuk mencari besar bunga ini yaitu sama dengan, jadi bunga sama dengan besar tabungan kemudian dikali dengan persentase bunga. Jadi ini besar tabungan dikali dengan persentase bunga, kemudian ini adalah bunga per tahun. Maka ini jadinya tabungannya dikali dengan bunga per tahun. Untuk dijadikan per bulan, berarti ini dibagi dengan 12. Jadi untuk dijadikan per bulan, ini dibagi dengan 12 karena dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan. Kemudian di sini menabung selama 9 bulan. Berarti kita kalikan dengan 9. Jadi ini rumus untuk mencari besar bunganya. Jadi kita masukkan angkanya. Di sini bunganya adalah ini. Jadi 165.000 sama dengan, ini besar tabungan ini adalah ini. Jadi 2 juta. Jadi di sini adalah 2 juta. Kemudian dikali dengan persentase bunga, jadi persentase bunga per tahun, kemudian dikali dengan 9, jadi ini 9 bulan, kemudian dibagi dengan 12, jadi dibagi 12, ini 12 bulannya. Jadi ini bisa disederhanakan, ini bisa dibagi 3, jadi 9 dibagi 3 adalah 3, kemudian di sini 12 bagi 3 adalah 4, jadi 3/4. Ini 4-nya bisa dipindahkan ke sini, dan 3-nya bisa dipindahkan ke bawah. Jadi ini adalah 165.000 dikali dengan ini 4, jadi dikali 4 per 3-nya dipindahkan ke bawah, jadi di per 3. Jadi sama dengan ini 2 juta dikali dengan persentase bunganya. Ini kita cari persentase bunganya. Jadi ini hasilnya adalah 165 ini bisa dibagi 3, hasilnya adalah 55. Jadi 55 dikali 4 adalah 220.000. Jadi sama dengan 2 juta
yaitu 2 juta dikali dengan persentase bunganya. Maka di sini persentase bunga yaitu sama dengan 220.000 dibagi dengan 2 juta. Jadi ini 220.000 dibagi dengan 2 juta, ini dikali dengan 100%. Jadi ini dikali dengan 100% untuk mengetahui persentase bunganya. Jadi di sini, ini nolnya 4 bisa dicoret. Jadi ini bisa dicoret. Maka di sini persentase bunga yaitu sama dengan ini adalah 22 dikali 100, jadi 22, jadi 2.200 per 200. Ini persen. Jadi 2.200 per 200%. Ini nolnya bisa dicoret. Jadi 22 dibagi 2 adalah 11. Jadi ini adalah 11%. Jadi ini persentase bunganya yaitu 11%. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 13, seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 4 juta rupiah dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1% per bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah, jadi di sini kita mencari besar angsuran tiap bulan. Rumusnya yaitu ini besar angsuran yaitu sama dengan, jadi di sini besar pinjaman kemudian dibagi dengan per bulannya yaitu dibayar dengan 10 bulan, berarti ini besar pinjaman dibagi dengan 10 karena di sini dibayar selama 10 bulan. Jadi besar pinjaman dibagi 10 kemudian ditambah dengan besar pinjaman dikali dengan persentase bunganya. Jadi ini rumusnya. Jadi besar angsuran ini adalah seperti ini. Jadi di sini sama dengan, di sini besar pinjamannya adalah ini. Jadi 4 juta dibagi dengan 10 karena dia angsur 10 bulan. Kemudian ditambah dengan besar pinjamannya, jadi 4 juta dikali dengan bunganya. Jadi persentase bunga 1% ini adalah 1 per 100. Jadi 1% ini adalah 1 per 100, jadi ini dikali dengan 1 per 100. Jadi di sini hasilnya yaitu 4 juta dibagi 10, jadi ini adalah 400.000. Kemudian ditambah dengan ini dibagi 100, jadi nolnya bisa hilang. Jadi ini adalah 40.000 dikali 1, jadi ini adalah 40.000. Maka di sini 400.000 ditambah 40.000, hasilnya adalah 440.000. Jadi besar angsurannya per bulan adalah ini, 440.000. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 14, sebuah pinjaman harus dikembalikan selama 10 bulan dengan angsuran dan bunganya sebesar 414.000 per bulan. Jika bunga pinjaman bank 18% per tahun, maka besar pinjaman mula-mula adalah, di sini kita mencari besar pinjaman mula-mula, ini bisa dirumuskan seperti ini. Jadi besar angsuran ini, besar angsuran per bulan, yaitu sama dengan besar pinjaman dibagi dengan pembayaran per bulan, jadi ini 10 bulan, berarti besar pinjaman ini dibagi dengan 10, karena dikembalikan selama 10 bulan. Kemudian ini ditambah, jadi besar pinjaman dibagi 10, kemudian ditambah dengan besar pinjamannya, jadi besar pinjaman dikali dengan persentase bunganya. Jadi persentase bunganya, ini karena yang diketahui persentase bunganya per tahun, maka ini dibagi dengan 12. Ya, supaya persentase bunganya ini menjadi per bulan. Jadi di sini besar pinjaman dikali persentase bunga dibagi 12, karena 12 ini adalah 1 tahun 12 bulan. Jadi di sini sama dengan, jadi besar angsurannya per bulannya yaitu ini. Jadi di sini adalah 414.000. Kemudian kita cari besar pinjamannya. Jadi di sini adalah P per 10. Kemudian ditambah dengan ini P dikali dengan ini adalah ini 18%. 18% ini adalah 18 per 100. Jadi di sini 18 per 100. Kemudian dibagi dengan 12. Jadi seperti ini. Maka di sini 414.000 sama dengan P per 10 ditambah dengan
Ini P dikali 18 adalah 18P, jadi 18P per ini 12 dikali 100 adalah 1200. Ini bisa disederhanakan, jadi 18 ini dibagi 6 jadi 3, kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi di sini 414.000, jadi ini 414.000 sama dengan P per 10 ditambah dengan 3P per 200. Di sini kita samakan penyebutnya, jadi di sini sama dengan ini 414.000. Jadi ini bisa dijumlahkan, ini kita samakan dulu penyebutnya 10 dan 200, jadi ini penyebutnya adalah 200, sekarang bisa dibagi 10, jadi 200 dibagi 10 adalah 20. Maka 20 dikali P adalah 20P. Jadi 20P ditambah dengan ini 200 dibagi 200 adalah 1, jadi ini dikali 3P. Jadi kali 3P adalah 3P. Jadi di sini adalah 414.000 sama dengan ini dijumlahkan 20P ditambah 3P adalah 23P per 200. Maka besar pinjamannya yaitu sama dengan ini 200-nya dipindah ke atas, jadi 414.000 dikali dengan 200 dibagi dengan 23. Maka di sini sama dengan ini 414 bisa dibagi 23. Jadi 414 dibagi 23 adalah 18. Kemudian 18 dikali 200. Hasilnya adalah 3.600.000. Jadi ini hasilnya. Jadi besar pinjaman mula-mulanya adalah 3.600.000. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan PAT.